Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Berliana Devianti Putri. Saya adalah dosen yang ditempatkan pada program studi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan di bawah naungan Departemen Kesehatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Selama saya berada di program studi ini, saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah Statistika Terapan. Penugasan pengajaran ini telah sesuai dengan keilmuan saya, yaitu kesehatan masyarakat, yang mana kesehatan masyarakat mencakup 7 bidang ilmu, salah satunya adalah biostatistika. Mata kuliah Statistika Terapan ini berkode MAS 342 dengan beban studi 1 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang tertera pada RPS dan kontrak kuliah, yaitu mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat yang pertama menjelaskan sumber data, skala data dan karakteristik data dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan uji statistik yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menyajikan hasil dalam bentuk tabel, grafik, beserta melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan dalam penelitian kesehatan secara komprehensif. Perangkat pembelajaran telah didistribusikan kepada mahasiswa melalui LMS milik Universitas Airlangga, yaitu hebat.elearning.uner.ac.id. Perangkat pembelajaran yang dimaksud meliputi RPS atau rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, dan materi berupa PowerPoint. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat membaca terlebih dahulu materi yang diberikan sebelum praktikum dimulai. Mata kuliah Statistika Terapan ini membahas tentang praktik pendekatan untuk memperoleh kebenaran melalui data primer maupun data sekunder. Langkah-langkah pengolahan data menggunakan uji statistik, penyajian hasil, serta penarikan kesimpulan dalam penelitian kesehatan secara komprehensif. Tidak ada prasyarat khusus yang diberlakukan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini diberikan kepada semester 6 bagi mahasiswa reguler dan semester 1 bagi mahasiswa alih jenjang. Mekanisme penilaiannya, kami menggunakan 4 item penilaian. Yang pertama adalah laporan praktikum dengan bobot 35%. Yang kedua adalah kuis dengan bobot 15%. Yang ketiga adalah keaktifan soft skill atau peer teaching dengan bobot 15%. Dan yang keempat adalah ujian akhir praktikum dengan bobot 35%. Salah satu topik yang telah saya sampaikan adalah analisis komparasi per t-test pada pertemuan keempat. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mempraktikkan uji perbedaan dua kelompok saling berpasangan dengan menggunakan perangkat lunak, yaitu SPSS. Saya memulai pembelajaran ini dengan menyampaikan salam, kemudian saya melakukan tanya jawab terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh mahasiswa. Selanjutnya saya menjelaskan pengertian kelompok berpasangan itu apa, kemudian konsep per t-test bagaimana, asumsi yang harus dipenuhi pada per t-test itu apa saja, lanjut dengan praktik bersama olah data menggunakan perangkat lunak, dalam hal ini adalah SPSS, dan dilanjutkan dengan penyajian hasil serta penarikan kesimpulan secara komprehensif dan aplikatif. Mahasiswa diberi contoh data penelitian yang harus diinput, kemudian diolah menggunakan perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak telah diinstal pada komputer-komputer yang ada di laboratorium komputer. Selama ini mungkin kita tidak menyadari bahwa setiap aktivitas kita, terutama mahasiswa, menghasilkan sebuah data, termasuk aktivitas pemeriksaan radiologi. Nah, dataset tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan, diolah dengan tepat agar menjadi sebuah informasi yang valid. Sebuah penelitian kesehatan dengan cara pengolahan data yang tepat akan menghasilkan sebuah informasi dan dapat ditarik kesimpulan yang aplikatif dan bermanfaat bagi lokasi penelitian.
Inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan adalah menggunakan dataset yang berasal dari hasil penelitian bidang radiologi. Tujuan penggunaan dataset ini adalah sebagai brainstorming bagi mahasiswa agar mereka mengenal dan terbiasa mendengar istilah-istilah data bidang radiologi yang dapat dijadikan variabel penelitiannya kelak. Sehingga ketika mereka memasuki semester 7 dan 8, mereka sudah siap untuk mencanangkan topik penelitian bagi yang mahasiswa reguler, sementara semester 2 bagi mahasiswa alih jenjang. Oleh sebab itu, mata kuliah statistika terapan ini ada di semester ganjil bagi mahasiswa alih jenjang dan di semester genap bagi mahasiswa reguler. Inovasi ini menjadikan proses diskusi interaktif antara dosen dengan mahasiswa melalui dengan mulai mendapatkan berbagai insight untuk calon topik penelitiannya kelak. Selanjutnya, inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan, saya juga membuat video pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa di luar kelas secara mandiri. Selama pembelajaran, saya masih menemukan adanya mahasiswa yang kurang fokus, sehingga salah satu usaha kreatif yang telah saya lakukan ya membuat video pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Video pembelajaran tersebut sesuai dengan topik bahasan yang telah disampaikan di dalam kelas. Pemberian video ini diberikan sebelum kelas berakhir. Video ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan mahasiswa dalam mengolah data, menyajikan data, sehingga kompetensi mahasiswa menjadi meningkat. Selain itu, proses pembelajaran yang telah saya lakukan menerapkan student-centered learning dengan cara mengajak mahasiswa atau menawarkan mahasiswa untuk menjadi fasilitator saat praktik berlangsung di laboratorium komputer. Mahasiswa yang terpilih menjadi fasilitator akan saya beri nilai keaktifan. Namun, meskipun mahasiswa menjadi fasilitator, saya tetap menjadi dosen, yaitu memandu jalannya praktikum, membantu memberikan solusi ketika mahasiswa mengalami kesulitan. Selama praktikum, saya berjalan berkeliling untuk memantau kerja praktik mahasiswa dan memberikan pertanyaan pemantik guna mengukur pemahaman mahasiswa selama mereka praktik di laboratorium komputer. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Mari kita simak video pengajaran saya di mata kuliah Statistika Terapan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kita mulai ya perkuliahan hari ini. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Gimana PKL-nya lancar? Magangnya lancar? Lancar. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Statistika Terapan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nantinya akan mengajarkan adik-adik dalam mengolah data, mengenali karakteristik data terlebih dahulu, kemudian mengolah datanya, dan menginterpretasikan serta menarik kesimpulan dengan tepat. Jadi, adik-adik hari ini ada di laptop bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan kalian bisa praktik langsung membuka SPSS dan mengentrinya, mengolah, hingga cara memindahkan output SPSS ke Word atau ke hasil penelitian kalian. Mengenai PRT test, hari ini adalah pertemuan keempat. Sebelumnya kalian sudah belajar analisis univariat, kalian sudah belajar apa itu skala data, kalian juga sudah belajar transformasi data. Nah, dari 3 pertemuan sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ini ya. Skala data ada berapa? Ada 4, betul sekali. 4, yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, yang keempat rasio. Oke, sudah pasti semuanya. Betul, ada 4 skala data. Hari ini kita akan belajar 4 outline. Yang pertama kita belajar definisi kelompok saling berpasangan dan kelompok saling bebas.
Yang kedua, kita mempelajari konsep pertites. Yang ketiga, kita mempelajari perumusan hipotesis. Dan yang keempat, kita belajar praktik SPSS. Seperti biasa, nanti ketika kita praktik SPSS, saya akan menawarkan 2-3 mahasiswa yang akan menjadi fasilitator. Maka persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Lanjut, kita ke definisi kelompok data. Jadi kelompok data itu ada 2, kelompok saling berpasangan dan kelompok saling bebas. Arti dari kelompok saling berpasangan adalah satu unit, satu responden akan diukur lebih dari satu pengukuran. Bisa diukur pre-post, bisa diukur perlakuan A dan perlakuan B. Itu dianggap sebagai kelompok saling berpasangan. Artinya, satu orang, misalnya saya sebagai responden, saya akan mendapatkan 2 kali pengukuran atau saya akan mendapatkan 2 jenis perlakuan. Itu dianggap sebagai kelompok saling berpasangan. Sebaliknya, kalau satu orang hanya mendapatkan satu jenis perlakuan seperti ini, maka dia dianggap sebagai kelompok saling bebas. Misalnya di sini saya hanya mendapatkan perlakuan A saja, kemudian Mbak Mustika mendapatkan perlakuan B saja, maka saya dan Mbak Mustika dianggap sebagai kelompok saling bebas. Lanjut, nah sekarang ada kuisnya. Apabila ada seorang mahasiswa meneliti tentang kecepatan waktu pemenuhan bladder antara pasien yang mengkonsumsi air putih saja dengan pasien yang mengkonsumsi susu saja dan pasien yang mengkonsumsi air teh saja. Mohon maaf, ini harusnya air teh ya, bukan air harusnya air teh. Kira-kira sebenarnya mahasiswa ini sedang melakukan penelitian apa? Kelompok saling bebas atau kelompok saling berpasangan? Saling bebas. Ada berapa kelompok di sini? 3, betul. Jadi kelompok 1 itu air putih saja, kelompok 2 air susu saja, dan kelompok 3 air teh saja. Ini artinya kelompok saling bebas. Oke, lanjut. Sekarang ada lagi. Ada seorang mahasiswa yang melakukan penelitian tentang durasi lama tidur lansia yang diberi aromaterapi. Setiap lansia akan diukur 4 hari berturut-turut. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Kira-kira ini penelitiannya kelompok saling bebas atau saling berpasangan? Saling berpasangan, betul. Dia termasuk kelompok saling berpasangan. Kenapa? Kata kuncinya ada di mana di sini? Kok kalian bisa yakin ini kelompok saling berpasangan? Betul. Setiap lansia, artinya setiap responden itu akan mendapat pengukuran lebih dari 1 kali. Maka dia dianggap sebagai kelompok saling berpasangan. Karena definisi kelompok sudah ahli, sudah paham semua. Sekarang kita ke konsep pertites ya. Nah, ini adalah asumsi yang harus dipenuhi dari pertites. Yang pertama, tujuannya adalah membandingkan, mengkomparasi, atau membedakan. Kemudian harus berasal dari kelompok yang berpasangan. Jadi kalau kalian memiliki data dengan kelompok saling bebas, kalian tidak boleh menggunakan uji pertites. Asumsi yang pertama harus berasal dari kelompok saling berpasangan. Asumsi yang kedua, variabel yang dianalisis minimal berskala interval. Variabel yang ketiga, berdistribusi normal. Ya, jadi ada 3 asumsi. Langkah-langkahnya nanti kita akan belajar input data, olah data, buat hipotesis statistik, buat interpretasi, dan terakhir penarikan kesimpulan. Perumusan hipotesis ada H0 dan H1. H1 adalah tujuan penelitian kalian. Jadi kalau tujuan kalian ingin melihat perbedaan
maka H1-nya adalah ada perbedaan. Sedangkan H0 lawan dari H1. Jadi yang H0-nya tidak ada perbedaan. Sekarang kita ke praktik SPSS. Nah, sebelum praktik seperti biasa, kita silahkan yang mau menjadi fasilitator. Nanti fasilitator akan mendapatkan nilai tambahan untuk keaktifan di kelas. Yuk, siapa yang menjadi fasilitator? Oke, Mas Alfi. Terus siapa lagi? Mbak Mustika dan Mas Marsha. Oke, sebelum jadi fasilitator, saya harus memastikan kalian paham dulu ya. Saya beri 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, asumsi yang harus dipenuhi oleh Pertites. Oke, ya Mbak? Oke. Ya? Oke, benar. Nanti Mbaknya jadi fasilitator ya. Oke. Lanjut, pertanyaan kedua. Apabila saya melakukan penelitian, kemudian saya melibatkan satu kelas ini sebagai responden, satu kelas ini saya akan berikan 2 perlakuan. Perlakuan yang pertama, minggu pertama saya beri video pembelajaran, minggu kedua saya beri ceramah atau diskusi kelompok. Lalu saya ingin membandingkan apakah ada perbedaan antara pembelajaran dengan video dan pembelajaran dengan ceramah dan diskusi kelompok. Kira-kira saya sedang melakukan penelitian dengan kelompok apa? Kelompok, ya, kelompok berpasangan. Oke, sip. Lanjut, pertanyaan terakhir. Pertites itu salah satunya tadi asumsinya harus berdistribusi normal ya. Apabila dia tidak berdistribusi normal, kira-kira boleh menggunakan uji apa? Uji apa Mas Aldi? Wilcoxon-Sainz test. Oke, benar. Oke, berarti hari ini fasilitator kita ada 3, yaitu Mas Marsha, Mbak Mustika, dan Mas Alfi. Praktik SPSS kali ini, case-nya adalah ini. Ada seorang mahasiswa di MPTRP yang melakukan penelitian tentang perbandingan kualitas citra antara gel standar dengan gel pad. Jadi ceritanya mahasiswa ini kan membuat gel baru. Gel baru ini harapannya bisa mensubstitusi atau menggantikan gel standar yang selama ini dipakai. Kemudian dia diuji cobakan ke 16 volunteer. Diuji cobakan ke 16 volunteer ya. Kata kuncinya, setiap volunteer akan mendapatkan 2 jenis pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama, dia menggunakan gel standar, dan pemeriksaan yang kedua dia menggunakan gel pad. Kira-kira ini sedang melakukan analisis data kelompok berpasangan atau kelompok saling bebas? Berpasangan, karena kata kuncinya sudah di bold kuning, yaitu setiap volunteer mendapatkan 2 jenis pemeriksaan. Pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan kualitas citra? Dari pertanyaan ini, apakah bisa dirumuskan hipotesis statistik? Bisa. Berarti hipotesis statistiknya di sini H0 atau H1? H1. Jadi H1-nya adalah ada perbedaan kualitas citra yang menggunakan gel standar dan yang menggunakan gel pad. H0-nya tidak ada perbedaan. Oke. Sip, sekarang ini adalah raw datanya. Silahkan mulai di entry ke SPSS-nya. Oke, sekarang kita ke pemenuhan asumsi Pertites ya. Karena ada 3 asumsi
asumsi. Yang pertama, data berasal dari kelompok saling berpasangan. Ini dia melibatkan 16 responden, satu responden mendapatkan 2 perlakuan. Berarti dia benar, termasuk kelompok saling berpasangan. Berarti asumsi yang pertama terpenuhi. Sekarang asumsi yang kedua, yaitu data berskala interval atau rasio. Nah, kira-kira gel standar dan gel pad ini yang diukur dari SNR termasuk data berskala apa? Rasio, betul. Dia berskala rasio. Tadi memenuhi persyaratan kedua. Sekarang persyaratan ketiga, data berdistribusi normal. Oke, silakan kalian uji normalitas dengan cara, yuk kita sama-sama klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, lalu pilih explore. Sudah? Klik explore. Nah, pindahkan data yang akan diuji normalitasnya. Dalam hal ini ada 2, yaitu gel standar dan gel pad. Silahkan pindahkan ke dependent list seperti ini. Sudah? Lanjut ke klik plot. Oke. Lalu kalian centang normality plot with test. Oke. Dari sini ada yang ketinggalan? Tidak ya? Oke, kalau tidak silakan klik continue. Lalu klik OK. Uji normalitas yang dilihat adalah test of normality. Setiap uji statistik itu dia selalu bergandengan dengan hipotesis statistik ya. Hipotesis statistiknya untuk normalitas yaitu H0 distribusi data SNR identik dengan distribusi normal. H1 distribusi data berbeda dengan distribusi normal. Ini yang dilihat adalah nilai signifikansi dari Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena data kita sedikit, sampel yang kita libatkan hanya 16, maka yang dipakai adalah Shapiro-Wilk. Sebaliknya, kalau sampel kita besar, misalnya di atas 60, 100, maka silakan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke? Lanjut, yang dilihat adalah nilai signifikansi. Nilai signifikansi dibandingkan dengan alfa. Alfa kita tadi di studi kasus tertulis pertanyaan penelitian kurung buka gunakan alfa 0,05 ya. Berarti p-value-nya dibandingkan dengan alfa 0,05. Apabila p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Sebaliknya, apabila p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, sekarang nilai signifikansinya 0,108 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Oke, benar. Berarti H0 diterima. Kemudian yang gel pad 0,123 lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Lebih besar. Oke, sip. Berarti kedua data berdistribusi normal. Ya, karena H0 diterima. Kesimpulannya, data SNR gel standar maupun gel pad berdistribusi normal. Maka asumsi verti tes ketiga telah terpenuhi. Ya, yuk sama-sama kita klik analyze, lalu pilih compare means dan pilih yang per sampel t-test. Nih, akan tampil dialog box seperti ini. Silakan masukkan gel standar ke variabel 1 dan gel pad ke variabel 2. Ini artinya kita sedang melakukan uji perbandingan kelompok saling berpasangan antara gel pad dan gel standar.
Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah hasil uji T-test. Di tabel ketiga ini adalah tabel hasil olah data per T-test. Yang kita lihat nilai signifikansi total di sini. Nilai signifikansi inilah yang akan dibandingkan dengan alfa. Hipotesis statistik. H1 adalah tujuan penelitian. Tadi tujuannya apakah ada perbedaan? Maka H1-nya ada perbedaan kualitas citra. H0 itu lawan dari H1, maka H0-nya tidak ada perbedaan kualitas citra. Oke, lanjut. Ini adalah hasilnya. Kita berfokus ke nilai signifikansi. Di nilai signifikansi itu akan dibandingkan dengan alfa. Tadi alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Berarti 0,000 lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti artinya H0 ditolak. H0 ditolak, maka H1 diterima. Artinya ada perbedaan. Ada perbedaan. Maka kesimpulannya penggunaan gel USG dapat menghasilkan kualitas citra yang berbeda. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, adik-adik? Silahkan yang mau bertanya. Jadi cara Pak, ya gimana Mas? Oke, ya, pertanyaannya bagus. Tadi kita kan punya dua data gel standar sama gel pet, kebetulan sama-sama normal. Jadi kita boleh menggunakan per T-test. Kalau seandainya gel standarnya tidak normal atau gel petnya saja yang tidak normal, maka asumsi ketiga tidak terpenuhi. Jadi meskipun salah satu yang tidak normal, maka dianggap asumsi ketiga tidak terpenuhi. Maka kita harus menggunakan uji Wilcoxon. Tuh. Ya. Jadi prinsipnya dua itu harus sama-sama memenuhi asumsi ketiga uji normalitas. Oke, terima kasih Mas Alfi sudah bertanya. Oke, teman-teman yang lain yang mau ditanyakan? Ya? Ya, betul. Ayo teman-teman yang lain, kira-kira pertanyaan dari Mbak Mustika ini, apakah setiap uji statistik harus menyusun hipotesisnya? Harus atau tidak? Harus atau tidak? Harus. Jadi harus merumuskan hipotesis statistiknya. Kenapa? Karena hipotesis statistik itu dipakai untuk pengambilan keputusan lebih besar atau lebih kecil dari alfa. Ya, lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nih kalian bisa melihat video pembelajaran kita untuk merimain kembali sebelum ujian nanti atau ketika nanti mendapatkan data. Kalian bisa melihat di video ini. Video ini adalah video pembelajaran yang sudah saya buat untuk membantu adik-adik belajar secara mandiri, praktik mandiri di rumah. Terima kasih untuk para fasilitator, Mbak Mustika, Mas Alfi, dan Mas Marsha. Harapannya minggu depan beralih ke teman yang lain ya, supaya kita sama-sama mendapatkan nilai keaktifan yang sama-sama aktif dan sama-sama membangun supaya keterampilan kita meningkat, kompetensi kita meningkat. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.